Kamis 31 Juli 2025 akan segera dimulai. Bapak Pembimas Kristen Protestan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan beserta Ibu. Ya ini ya. Kalau Bapak Bagus sudah banyak yang kenal ya. Seperti itu karena sering kesini tadi saya ngobrol ya Ibu ya dengan Ibu. Terima kasih Ibu ya atas kehadirannya Bapak, terima kasih. Lalu yang selanjutnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lubuk Linggau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Rendra Siagian. Boleh mohon berdiri? Ya, beserta Bapak Sardi ya yang menemani. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Rekan-rekan yang dari Jakarta, yang pertama tadi Bapak Pendeta Yohanes Adi Hatopo, silakan. Udah dikenal dulu. Ya, terima kasih. Beliau adalah Ketua Umum Sinode GKY ya. Seperti itu. Adalah bangunan yang akan didirikan bukan hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat berkat, pelayanan dan kasih bagi masyarakat sekitar. Akhir kata, marilah kita bersama-sama melanjutkan langkah iman ini dengan penuh semangat dan keyakinan. Kiranya Tuhan menyertai seluruh proses pembangunan dari awal hingga selesai dan gereja ini menjadi tempat yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetapi sebelum saya turun, saya rindu mengundang kembali Bapak Pendeta Yohanes Adi Hatopo karena beliau ini kalau kantor tuh beliau adalah kepala nasional gitu ya. Jadi kalau gereja adalah ketua sinode. Jadi seluruh GKY nasional bahkan ada satu yang di luar negeri, beliaulah yang memimpin. Untuk satu pekerjaan yang lebih besar lagi yang Tuhan ingin kerjakan melalui GKY Lubuk Linggau. Saya mewakili sinode juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari pemerintah daerah Kota Lubuk Linggau, Pak Wali Kota, terima kasih dengan seluruh jajaran, dan juga seluruh tokoh masyarakat, dan juga seluruh jemaat ya, yang mendukung untuk proses ini bisa berjalan. Dan kami berdoa kiranya sungguh-sungguh gedung gereja yang nanti akan terbangun ini menjadi tempat untuk pembentukan iman, moralitas, dan karakter dari umat yang kemudian bisa menjadi berkat bagi negara, bagi bangsa, bagi masyarakat. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja yang akan dibangun ini, melalui umat yang menjadi anggota dari GKY Lubuk Linggau. Terima kasih kepada GKY Palembang yang menjadi gereja induk untuk GKY Lubuk Linggau, yang juga melakukan satu dukungan yang sangat penuh sekali untuk GKY Lubuk Linggau itu bisa membeli sebidang tanah dan kemudian juga bisa membangun gereja di tempat ini. Kiranya segala kemuliaan sungguh dikembalikan untuk Tuhan, Kepala Gereja yang hidup. Persiapkan dengan cukup tanpa kurang satupun. Sehingga dengan kehadiran gereja di tempat ini, semua masyarakat bisa merasakan dampaknya. Bukan dampak negatif, melainkan dampak yang positif. Lubuk Linggau, kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan ini, Bapak Ketua RT berapa ini? RT 1. RT 1, ya, Bapak RW, rukun warga, Bapak Lurah, Bapak Camat, Ketua FKOB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, dan teristimewa Bapak Wali Kota yang kita hormati dan kita sayangi. Luar biasa. Pak Pendeta
yang mana ini sebagai salah satu bentuk kerukunan antar umat beragama, bahwa GKY ini sudah lama ingin membangun rumah ibadah. Posisi awal waktu itu letaknya di Megang, dan janji saya dalam debat kemarin waktu saya mencalonkan diri, kalaupun memang kita tidak diterima karena bukan di tempat mayoritas sebagai pemeluk agama tersebut, kita cari tempat yang menerima rumah ibadah tersebut sebagai mayoritas pemeluk agama tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya proses pembangunan rumah ibadah gereja Kristus Yesus Lubuk Linggau. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya proses peletakan batu yang pertama yang kedua oleh Bapak Yohanes Adri dari Ketua Umum Sinode Gereja Kristus Yesus. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Kota Lubuk Linggau yang mewakili kami persilakan. Selanjutnya kepada Bapak Pendeta Bagus Ade Dinata Panjaitan, Pembimnas Kristen Protestan Sumatera Selatan, kami persilakan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu atas prosesi dimulainya proses pembangunan rumah ibadah gereja Kristus Yesus Lubuk Linggau. Kegiatan pembangunan gereja ini sudah lama dinantikan para jemaat Kristus Yesus. Kemarin sempat di Kelurahan Megang, tetapi terjadi penolakan masyarakat sekitar dan izin. Dan alhamdulillah hari ini peletakan batu pertama, dan kita mendoakan semoga pembangunan gereja Kristus Yesus ini berjalan dengan lancar dan cepat selesai dan bisa dimanfaatkan
untuk jemaat melaksanakan ibadah mereka. Pesan dengan berdirinya GKY di Kelurahan Jawa Kanang, kita harus menjaga kerukunan umat beragama, meningkatkan toleransi, dan dengan berdirinya gereja Kristus Yesus ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar tidak hanya umat yang menganut Kristen, mungkin untuk umat lain. Kita bantu setiap perizinan yang kita permintakan sesuai dengan janji politik kita kemarin, sesuai dengan ideologi negara kita, ketuhanan yang Maha Esa, kesatuan Indonesia. Artinya kita harus saling menjaga kerukunan umat beragama. Dan misi kita yang pertama, masyarakat yang lebih sejahtera dan religius. Kita membantu semua kegiatan-kegiatan rumah ibadah yang ada di Kota Lubuk Linggau. Selain seluruh agama. Ya, himbauan masyarakat tetap hidup berdampingan, hidup rukun, cinta damai. Insya Allah dengan kehadiran GKY ini dapat memberikan manfaat ke masyarakat sekitar, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Bagus tadi, bisa memberikan manfaat jika ada kegiatan-kegiatan keagamaan lain. GKY juga, jemaah GKY juga bisa hadir untuk berkontribusi, terutama pembangunan Kota Lubuk Linggau sehingga terwujudnya Bintang Juara, maju dan sejahtera, maju kotanya dan sejahtera masyarakat. Nama saya Pendeta Ferry Novianto, ya sebagai pemimpin umat di gereja Lubuk Linggau ini, GKY Lubuk Linggau ini. Oke. Pak Iwan, ini anggota majelis pengurus gereja. 300 sampai 400 jemaah, ya. Karena setelah 28 tahun keberadaan gereja kami di Kota Lubuk Linggau, Tuhan berikan kesempatan ya untuk kami diberikan izin untuk bisa membangun gereja. Nah, ini satu kesempatan yang luar biasa berkat dukungan seluruh jajaran daripada pemerintahan kota, ya, bahkan semua stakeholder di kota ini ikut terlibat di dalam proses pengadaan izin dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan, ya. Jadi dalam konteks perizinan kami juga perlu sampaikan bahwa kami telah menyelesaikannya secara keseluruhan. Artinya dari tahap yang paling bawah terus sampai ke atas, dan kami juga terus menjaga ya bahwa apa yang sudah kami bangun ini bisa terjaga dengan baik, suasana, kemudian relasi hubungan dengan masyarakat sekitar itu akan menjadi prioritas kami juga di dalam kehadiran gereja kami ke depan, ya. Saya selaku pendeta atau pemimpin umat daripada gereja yang akan dibangun menyampaikan rasa terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau. Rencananya ya kami merencanakan sekitar 1 tahun lebih lah ya. Kalau mau dijalani mungkin perkiraan ya itu sekitar bulan Desember lah bisa diselesaikan proses pembangunan. Selama ini kami menempati satu tempat yang kami sewa di Jalan Bukit Barisan nomor 13. Ya, himbauan untuk umat tentunya selain memang kita bersyukur ya berterima kasih, tapi jemaat atau umat juga perlu terus menjalin komunikasi ya dengan semua stakeholder, semua masyarakat di dalam lingkungannya. Ya, saya kira itu ya. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi secara resmi membuka acara sosialisasi Sultan Muda Gostu Kota Lubuk Linggau yang digelar di Auditorium Cinema Hall Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Acara ini merupakan bagian dari kolaborasi strategis untuk meningkatkan literasi inklusi keuangan dan memperkuat pengembangan ekonomi daerah, dengan tujuan utama mewujudkan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang maju untuk semua. Di dalam sebutannya, Haji Rustam Effendi menekankan bahwa edukasi keuangan adalah elemen dasar yang perlu dibangun, terutama bagi generasi muda. Ia mengungkapkan, pemuda yang cerdas secara finansial dan berdaya secara ekonomi akan lebih siap berperan aktif dalam pembangunan daerah. Di tengah perubahan global yang begitu cepat,
kemampuan untuk mengelola keuangan dengan bijaksana menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, khususnya bagi para pemuda. Lubuk Linggau yang mengusung semangat Linggau Juara memiliki potensi yang sangat luar biasa. Banyak pemuda berbakat yang muncul dari berbagai sektor, mulai dari bisnis seni, pertanian modern, hingga teknologi dan pemberdayaan sosial. Pemerintah setempat bersama berbagai lembaga terus mendukung dan memfasilitasi tumbuhnya wirausaha muda melalui berbagai program pelatihan UMKM, akses permodalan, dan pendampingan bisnis yang berkelanjutan. Abdul Muin Akmal Padang, Asisten Deputi Direktur OJK Sumatera Selatan, turut menegaskan pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Ia menjelaskan bahwa OJK berperan penting dalam mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi, guna memastikan masyarakat mendapatkan akses yang aman dan terpercaya, serta terhindar dari praktik ilegal seperti pinjaman online dan investasi bodong. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Haji Amiruddin mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Haji Herman Deru, yakni mencetak 100.000 Sultan Muda Sumsel. Program ini bertujuan untuk mencetak wirausaha muda yang mandiri dan juga tangguh, terutama melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di Sumatera Selatan. Acara ini tidak hanya memberikan wawasan tentang literasi keuangan, tetapi juga menjadi ajang untuk menggali potensi wirausaha muda dan membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan yang aman dan juga terjamin. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi besar dalam memajukan ekonomi daerah dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda di Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau biasa yang disebut Undang-Undang P2SK, OJK sebagai salah satu lembaga negara yang bersama pemerintah berkoordinasi untuk meningkatkan literasi keuangan. Selain itu, salah satu tugas OJK adalah melakukan edukasi dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Salah satu poin utama dalam Akta Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah komitmen kuat untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam 12 program strategis untuk mewujudkan Sumsel maju terus untuk semua. Akhirnya wirausaha muda lokal melalui program-program pelatihan UMKM, akses permodalan, dan pendampingan bisnis pemula. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan sektor pendidikan, kita bisa melahirkan lebih banyak sultan muda di Lubuk Linggau dan Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, kami mengajak seluruh pemuda Lubuk Linggau untuk memanfaatkan momentum ini sebagai pintu gerbang menuju masa depan finansial yang sehat dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Sultan Muda Sumsel Lubuk Linggau secara resmi kita mulai. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Di sini Bapak izin 1, 2, 3. Semoga dengan adanya penghargaan secara simbolis ini kepada pelaku UMKM dan juga pada debitur menerima bermanfaat bagi kita semua dan juga kota kita Kota Lubuk Linggau.
Dan setelah ini izin kita akan ambil foto bersama dengan para penerima yang secara simbolik. Dan setelah itu kita akan berfoto bersama dengan seluruh UMKM yang kita undang pada pagi hari ini. Ini Bapak, 1, 2, 3. Wakil Ketua 2 Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan memimpin langsung prosesi pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara. Pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara, masa bakti 2025 hingga 2028. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua ID Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dr. Henry Faroza. Pelantikan ini mengukuhkan kepemimpinan baru dari 3 daerah sekaligus, dengan pelantikan masing-masing Ketua ID yang baru yakni Dr. Yudi Arimansa SPB untuk Kabupaten Musirawas, Dr. Dia Permatasari untuk Kota Lubuk Linggau, dan Dr. Heni MKM untuk Kabupaten Muratara. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rostam Effendi, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Musirawas Haji Agus Susanto, Staf Ahli Bupati Muratara Al-Azhar, serta Kepala Dinas Kesehatan Lubuk Linggau, Dr. Anes Erwin Armaidi, beserta jajaran yang lainnya. Kami semua panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral dan material sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Para pengurus serta anggota ini, sehingga dengan begitu semua program yang telah dirancang pastinya akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Ada pantun kita katakan sambutan ini, naik perahu di sungai Keli, angin bertiup membawa damai. Para dokter mari bersatu hati, mengabdi dengan hati dan nurani. Pengurus yang kami sebutkan berikut ini dipersilakan mengambil tempat di depan. Ketua Dr. Yudi Arimansyah SPB. Wakil Ketua Dr. Erwan Susanto. Sekretaris Dr. Hoiria. Wakil Sekretaris Dr. Dwi Damayanti. Bendahara Dr. Nina Novaliana. Wakil Bendahara Dr. Nova Haryanti. Masyarakat Ketua Dr. Efri Saifullah. Sekretaris Dr. Arnis Asmara Dewi. Bidang pelayanan profesi Ketua Dr. Asri Bakir SPKFR. Sekretaris Dr. Kiki Amansyah. Biro Hukum Pembinaan dan Pembinaan Anggota KPHP 2A. Ketua Dr. Alinanda Kurniawan. Sekretaris Dr. Andi Azhari. Tim Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan KP2KB. Ketua Dr. Yeni Susanti. Sekretaris Dr. Yeni Syafika. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKIK. Ketua Dr. Yuni SPTHT KM. Dr. Sri Novianti MK Pediatrik SPA.
Dr. Indra Barata MK Kapol SPP. Anggota dan Pengabdian Masyarakat Dr. Terry Mukrina Sari, Dr. Makfira Yusta Aktarina. Sebagai personal yang mengurus ID cabang, Lubuk Linggau, masa bakti tahun 2025-2028. Sesuai dengan kewenangan saya, serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan ADART organisasi. Menjunjung tinggi sumpah dokter, serta kode etik kedokteran Indonesia. Lubuk Linggau, 2 Agustus 2025. Ketua ID Wilayah Sumatera Selatan, Dr. Ablagani SPT HDKR FICS. Foto kenang dan ucapan selamat dari Wakil Ketua 2 ID Wilayah Sumatera Selatan dan pejabat serta perwakilan organisasi profesi yang hadir. 1, 2, 3. Haji Suprayitno SH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas. Alhamdulillah pelantikan hari ini berjalan dengan lancar, dihadiri oleh kurang lebih 200 tamu dengan jumlah kurang lebih sekitar 180-an pengurus ID cabang terdiri dari Musirawas, Lubuk Linggau dan juga Musirawas Utara. Terus juga dihadiri oleh para pejabat-pejabat dari masing-masing daerah, Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara. Kami akan banyak berbenah di internal ID, membina keakraban dan kesulitan di dalam internal dan juga akan lebih hadir ke masyarakat. Jadi dimana sebelumnya kan ada stigma dokter beginilah, dokter begitu. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa bagaimana sejatinya dokter yang benar-benar baik, yang benar-benar mengerti memang untuk ke masyarakat. Jelas kami kalau misalnya ada pelanggaran dari mengenai kode etik itu pasti akan kami lakukan pembinaan. Jadi di dalam organisasi ID itu ada namanya BPH 2A, itu badan pembinaan hukum terhadap anggota. Jadi kalau misalnya ada anggota-anggota yang melanggar di kode etik pasti akan kami bina dulu terlebih dahulu, kami lakukan pembinaan. Kalau misalnya memang masih tidak ada perbaikan dan pembinaan, baru kita akan lakukan rapat kode etik ke bagian majelis kode etik. Jadi di ID itu ada badan pembinaan dan juga ada majelis kode etiknya. Itu yang nanti akan bertanggung jawab mengenai kalau misalnya ada anggota yang melanggar kode etik. Namanya juga pelayanan kesehatan. Pasti kan namanya pelayan ya. Jadi kalau misalnya kita pelayan itu melayani. Yang pertama kalau melayani ya harus ramah, harus berorientasi terhadap kepuasan pasien, tapi tidak juga menyalahi dari SOP. Misalnya kalau misalnya kita melayani, pasti itu jangan sampai karena kita melayani semua maunya pasien kita turutin, enggak.
kalau misalnya memang itu tidak baik ataupun tidak indikasi untuk dilakukan, ya tetap kita harus mengutamakan sesuai dengan indikasi dan penyakit-penyakit pasien tersebut. Peran ID untuk dokter, kalau di anggotanya sendiri, pasti kami melakukan hadir di anggota. Jadi ID itu memberi pembinaan ke anggota, memberi kegiatan, melakukan kegiatannya secara internal, melakukan kegiatannya pengabdian masyarakat ke masyarakat. Jadi nggak cuma hadir di ID di anggota sendiri, jadi ID di anggota itu juga bisa kita ajak turun untuk pengabdian, untuk biar bisa, karena kan kalau misalnya dokter tuh kalau nggak kita ajakin pengabdian masyarakat turun ke lapangan, ya mereka pasti cuma sibuknya di praktek-praktek masing-masing kan. Tapi kalau misalnya dengan organisasi itu kita bisa mengumpulkan dokter-dokter untuk ikut turun ke lapangan. Misalnya ada kegiatan apa, mungkin kami akan bekerja sama dengan ranah-ranah profesi lainnya ataupun bidang-bidang organisasi lain yang memang mau untuk bekerja sama turun, itu kami terbuka. Anggotaan untuk Lubuk Linggau itu terakhir masih di 197, tapi memang tidak semuanya domisili di Kota Lubuk Linggau. Ada yang dia keanggotaannya di sini, tapi ternyata berprakteknya di luar kota. Itu ada juga yang dia di sini prakteknya di sini, tapi keanggotaan ID-nya tidak di Kota Lubuk Linggau juga ada. Pastinya kami terbuka untuk melakukan audiensi ke pemerintah. Kalau misal terbuka ada jalannya, bisa dilakukan beasiswa, karena memang di beberapa rumah sakit kita kan rumah sakit daerah ya, masih ada beberapa tenaga kekurangan, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau untuk iya atau tidaknya itu tetap keputusannya kan keputusan eksternal, tidak bisa kami memutuskan. Karena dokter-dokter spesialis di sini alhamdulillah sudah lumayan cukup lengkap. Kami mau melakukan hari bakti, mungkin seperti baksos-baksos. Kami lagi ada beberapa pembicaraan baksos yang mau digunakan, mungkin baksos yang seperti 3 tahun yang lalu 2022 itu yang kita baksos di turun ke lapangan yang spesialisnya bisa ikut itu. Nah itu mungkin akan kami lakukan lagi, dan juga sedang ada pembicaraan seperti apakah baksos katarak atau bibi sumbing itu lagi coba kami ajukan. Kalau misalnya memang bisa tembus, mungkin bisa kita lakukan di sini di Kota Lubuk Linggau. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 17. Oleh karena itu, Pengurus ID harus senantiasa menjaga etik anggotanya, meningkatkan profesionalitas dan meningkatkan kompetensi serta empati terhadap masyarakat. Ya, kita secara internal kita ada Majelis Kode Etik Kedokteran, di mana organisasi ini ada ketika dia anggota melanggar kode etik, kita lihat dulu jenis pelanggarannya, apakah ringan, sedang, dan berat. Ketika ada yang melakukan pelanggaran berat, sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari anggota. Sebenarnya kalau dia dokter yang bekerja sama dengan BPJS, itu sudah tertata dengan baik jam prakteknya. Dia tidak bisa bekerja di tempat lain karena tidak bisa dibuka jadwal praktiknya kalau BPJS. Tetapi balik ke nuraninya dan pengawasan internal dari rumah sakit tersebut. Seperti itu. Kalau memang dia tidak ada jadwal, pada misalnya di Senin Selasa dia ada jadwal, dia tetap di tempat rumah sakitnya, tapi di luar itu dia tidak ada jadwal, mungkin bisa di tempat lain, asal dia bukan status sebagai PNS. Ya, ilmu sekarang semakin berkembang, sehingga informasi-informasi yang ada di kota atau teknik-teknik tindakan yang ada di kota, yang ada di pusat, itu bisa ditransfer sampai ke daerah. Itu harus sampai ke daerah, sehingga pemerataan, peningkatan kompetensi dan peningkatan profesionalitas itu bisa sampai ke daerah. Nah, itulah fungsi peran dari Ikatan Dokter Indonesia, mentransfer segala informasi ke anggotanya. Kita ini harus bijak bermedia sosial. Jadi media sosial itu kalau saya lihat bermata dua. Semakin kita baik bijak, semakin bagus untuk masyarakat. Tapi kalau kita tidak bijak, menjadi bumerang untuk kita. Undang-undang IT sudah menunggu. Banyak contohnya seperti yang di sejawat yang di Bangka Belitung sudah terkait sama yang di
salah satu dokter yang selebriti itu juga terkait dengan siswa. Pemerintah pusat menggalakkan memproduksi dokter-dokter atau membuka fakultas kedokteran baru seperti itu. Siswi SMP Negeri 9 Lubuk Linggau kembali menoreh prestasi pada ajang yang diselenggarakan oleh Selampari TV dan Harian Pagi Linggau Pos. Siswi atas nama Sofia Vimala Istiqomah dan Putri Carissa berhasil mendapatkan juara kedua dan ketiga pada kategori perlombaan melukis tingkat SMP. Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Imron Willy Iskandar SPD MPD melalui Wakil Kesiswaan Lensha Afrika MPD GR mengaku bangga terhadap pencapaian siswanya. Untuk kegiatan lomba melukis ya di SMP Negeri 9 tentu untuk dapat juara seperti ini tentu ada sedikit persiapan. Contoh SMP 9 kemarin melakukan yang pertama kami seleksi, kemudian kami lihat beberapa tahap siswa itu, dari beberapa tahap seleksi barulah kita dapatkan bahwa anak itu dari teknis menggambar, kemudian juga dari cara mereka menggaris, cara mereka ini baru kita kirimkan sebagai perwakilan untuk SMP Negeri 9. Tidak semata-mata kami comot anak itu hanya untuk ikut, tidak. Memang ada persiapan yang dilakukan sehingga untuk ikut itu benar-benar siswanya siap dengan kondisi dan kemampuan siswa yang tentunya siap bersaing, Mbak. Untuk SMP 9 alhamdulillah mendapatkan juara 2 dan juara 3, Mbak, sekota Lubuk Linggau. Alhamdulillah. Tentu sebagai sekolah ataupun guru yang membina sebagai wakil kesiswaan kami ya sangat merasa bangga walaupun kami belum dapat memegang juara 1, Mbak. Yang jelas kami bangga sampai di titik ini, kami bangga pada siswa kami dan kami juga bangga pada sekolah ini tentunya dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Harapannya tentu tidak untuk kemungkinan kami ingin lebih baik lagi, ingin lebih maju lagi sekolahnya maupun siswanya, dan harapan kami ya ingin dapat juara 1, Mbak, nantinya ya. Perkenalkan, nama saya Sofia Vimala Istiqomah, saya mendapatkan juara 2. Perkenalkan, nama saya Putri Carissa, saya mendapatkan juara 3. Dari sekolah kemarin diseleksi dulu, pertama itu kan awalnya kayak gambar-gambar dulu. Kemarin pas gambar kesulitan tuh udah ate, cuma pensilnya habis. Jadi ya cuman aja itu peruncing juga agak rada-rada, jadi minjem sama yang kawan di depan kan. Halo Putri. Kemarin tuh blendingnya susah. Bangga dengan diri sendiri. Iya, sama bangga. Harapannya untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi cara gambarnya, habis itu biar lebih bagus lagi. Halo Putri. Sama juga sih. Untuk SMP 9. Apa ya? Kayak SMP 9 nih keren be sih. Cek itu, demi itu be. Bagus.